Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Salam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dimanapun dan kapanpun berada. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi insan yang bertakwa, dan juga semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat di bulan yang penuh keberkahan ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan pada Sobat Salam semuanya. Selamat datang di program terbaru kita, yaitu Podcast Salam, yang merupakan podcast Sekolah Babu Salam, hasil kreasi dari media Babu Salam, yang berisikan perbincangan interaktif tapi santai, yang mengundang asatizah kita yang kompeten di bidangnya, serta mengangkat tema yang menarik tentunya. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di setiap pertemuan tentunya. Dan untuk episode pertama kita kali ini, karena kita berada di bulan Ramadan, maka kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu memaknai Ramadan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio saat ini bersama kita Ustadz Erik Syafari hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafid dan Fawaz, sehat ya? Alhamdulillah. Puasanya lancar nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz di studio kami Ustadz. Baik Ustadz, berbicara mengenai Ramadan Ustadz. Sebenarnya asal muasal puasa Ramadan tuh pertama kali disyariatkan tuh dalam Islam tuh kapan ya Ustadz ya? Dan apakah pada saat pensyariatannya itu langsung sebulan penuh, apa ada tahap-tahapannya Ustadz? Tolong diberikan pesan. Baik, siap, Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puasa ini, yaitu puasa Ramadan, yang kita maksud adalah mulai diwajibkan bagi kaum muslimin di bulan Sya'ban, tepatnya di tahun kedua Hijriyah. Namun sebelum adanya puasa Ramadan, kaum muslimin itu sudah terlebih dahulu mengenal adanya syariat puasa, yang tetapi tata caranya barangkali berbeda dengan yang kita lakukan sekarang. Nah, di situ juga nanti ada pembahasan apakah sebelum Islam datang itu ada puasa wajib gitu ya, atau hanya sekedar puasa tapi sifatnya nggak wajib. Nah, makin nanti di sini para ulama berbeda pendapat nih. Ada yang mengatakan ada puasa wajib, ada yang mengatakan tidak ada puasa wajib kecuali Ramadan ini yang datang dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian nanti para ulama yang mengatakan ada puasa wajib sebelum Ramadan, mereka berbeda pendapat juga, puasa yang mana yang wajib gitu. Maka secara garis besar para ulama mengatakan bahwa sebelum kewajiban puasa Ramadan, itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura, puasa di hari ke-10 bulan Muharram, dan juga puasa Ayyamul Bid. Itu wajib. Itu. Nah, itu iya, sebagian ulama mengatakan inilah puasa yang wajib, yang ketika Ramadan belum hadir dialah yang wajib. Nanti ketika hadir puasa Ramadan, puasa-puasa ini berpindah hukumnya menjadi puasa sunnah. Kayak begitu. Nah, maka Ramadan ini sama seperti pensyariatan yang lain, di mana biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan syariat, suatu kewajiban bagi kaum muslimin itu bertahap. Nggak langsung dalam satu periode atau satu fase, melainkan Allah menginginkan agar mereka terbiasa dulu. Nah, ini si Ramadan ini pun begitu, melewati beberapa tahap. Di antaranya yang pertama, periode yang pertama adalah tadi puasa Asyura dulu yang diwajibkan, ya. Di mana dahulu Nabi SAW sudah mengenal adanya syariat 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Dahulu Rasulullah SAW sejak di Mekah, ketika masih bersama dengan orang-orang Quraisy ketika itu, di sana orang-orang Quraisy terbiasa berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW pun demikian, ikut berpuasa. Nah, ketika Rasulullah SAW mulai hijrah dan tiba di Madinah, wah, di sana orang-orangnya lebih rajin lagi puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW ikut juga berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk juga ikut berpuasa. Nah, ini di sini nih, perintahnya ini bersifat hanya sekedar anjuran, permintaan, ataukah memang kewajiban? Seperti itu. Nanti ketika puasa Ramadan datang, diturunkan dan ditetapkan, nanti puasa Asyura ini berubah menjadi puasa sunnah. Iya, di mana Rasulullah SAW mengatakan man syaa'a an yasumahu falyasum wa man syaa'a an yatrukahu falyatruk. Siapa saja yang ingin tetap berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram ini dipersilahkan,
Namun bagi siapa saja yang tidak ingin puasa juga nggak apa-apa. Artinya sudah berganti hukum menjadi sunnah. Rasulullah SAW tatkala datang di kota Madinah melihat orang-orang Yahudi di sana itu lagi pada puasa, Rasulullah SAW bertanya, ini puasa apa ya? Mereka mengatakan ini adalah hari yang sangat baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala dahulu menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Oleh karena itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai bentuk rasa syukur berpuasa gitu. Nah, lantas Rasulullah SAW menanggapi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk mencontoh Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW ikut berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram itu. Ini periode pertama, periode puasa Asyura. Nah, kemudian datang periode berikutnya, periode yang kedua itu adalah periode boleh memilih walaupun mampu untuk berpuasa. Jadi awal kali puasa Ramadan disyariatkan, yaitu pada tahun kedua Hijriah tadi, kaum muslimin tuh boleh milih antara dia puasa atau tidak puasa. Nanti bagi yang tidak berpuasa harus membayar fidyah, harus memberikan makan satu orang miskin, gitu. Meskipun dia sanggup untuk berpuasa, gitu. Nah, tetapi Al-Quran mengisyaratkan yang terbaik adalah berpuasa kalau dia mampu. Tetapi tidak ada paksaan. Kalau akhirnya dia merasa bahwa kayaknya bayar fidyah aja deh, ya udah tidak masalah. Boleh. Ini periode kedua. Berarti masih pilihan ya? Masih wajib, ya? Bentuknya pilihan. Meskipun kepada orang yang mampu. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum. Wajib bagi orang-orang yang keberatan menjalankannya, di mana mereka tidak ingin berpuasa, mereka bayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Tetapi siapa saja yang memilih untuk berpuasa itu lebih baik. Seperti itu. Ini periode kedua. Masuk ke periode ketiga. Masih tentang puasa Ramadan. Kalau tadi boleh milih antara berpuasa ataukah bayar fidyah. Kalau yang sekarang, orang yang sanggup berpuasa, mampu dan tidak ada halangan, dia wajib puasa, nggak boleh bayar fidyah. Periode ketiga. Ini periode ketiga. Yang mampu. Jadi nggak boleh milih-milih lagi. Bahwa siapa saja yang mampu untuk berpuasa dan tidak ada uzur, mereka wajib berpuasa. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kamu ada di suatu negeri, di suatu tempat tinggal dan menyaksikan bulan itu, ya ada di bulan itu, di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu, gitu. Maka puasa yang tadi puasa Asyura dan Ayyamul Bid bergeser menjadi sunnah. Kemudian hak pilih yang tadi yang boleh fidyah itu nanti hanya berlaku bagi mereka-mereka yang punya uzur. Yang punya uzur. Yang punya uzur apa yang bayar fidyah? Sakit. Apa dia udah tua renta yang nggak bisa lagi berpuasa. Kemudian ditinjau dari tata caranya sekarang. Setelah masuk ke periode ketiga di mana semua wajib berpuasa kecuali yang benar-benar nggak sanggup, maka dia nanti bayar fidyah. Maka nanti akan masuk juga periode di mana tata cara Ramadan juga agak berbeda nih, agak unik. Ada periode berat, ada periode ringan. Yang periode ringan inilah yang nanti akan jadi tata cara yang ditetapkan sampai sekarang. Nah, periode berat itu kayak gimana? Periode berat itu hanya boleh makan selama belum tidur. Wow. Jadi unik nih. Jadi dahulu kala puasa Ramadan itu ketika dimulai dari saat tidur malam sampai maghrib hari berikutnya. Jadi kalau di hari itu, di malam itu dia sudah terlanjur tidur, terus dia bangun, meskipun fajar belum terbit, dia udah nggak boleh makan. Karena startnya dari bangun tidur. Jadi kalau dia mau puas-puasin, jangan tidur dulu. Kalau dia pengen puas-puasin makan, kalau dia pengen
puas-puasin bergaul dengan istrinya harus sebelum tidur. Nah, ini pernah dialami oleh beberapa sahabat, diantaranya oleh Qais bin Sirmah al-Ansari. Jadi beliau ini pernah kerja seharian sehingga beliau capek, pulang-pulang pengen buka puasa, nanya ke istrinya, ada hidangan nggak dek untuk kita berbuka puasa. Ternyata istrinya pada saat itu nggak masak, tapi istrinya bilang, kalau abang mau nanti saya carikan. Gitu. Akhirnya istrinya keluar rumah mencarikan makan, karena Qais bin Sirmah ini lagi capek-capeknya sambil nunggu ketiduran. Belum makan tuh. Belum makan. Setibanya istrinya ke rumah mendapati suaminya udah tidur. Gitu. Maka istrinya kaget. Istrinya bilang, "Khaibatan lak." "Aduh bang, kenapa tidur bang? Saya bawa makanan nih." Tapi dia udah gak bisa makan lagi. Karena udah keburu tidur. Gitu. Maka akhirnya dia lanjutkan hari itu berpuasa tanpa sahur, berarti kan? Dilanjutin kerja keras lagi sampai akhirnya dia di hari itu pingsan. Karena saking beratnya. Nah, ini juga pernah dirasakan juga oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dalam suatu malam, ceritanya nongkrong dulu nih, ngumpul-ngumpul sama Rasulullah, istifadah dari Rasulullah SAW. Sesampainya di rumah ternyata istrinya sekarang yang lagi tidur. Padahal sebagai seorang suami dia pengen pulang itu kan dilayani dulu sama istrinya, begitu. Tapi istrinya udah tidur. Wah, istrinya udah tidur berarti dia nanti kalau dia bangun puasa dia nggak bisa berhubungan sama saya. Tapi karena Umar merasa butuh ketika itu, akhirnya ya sudahlah, terjadilah gitu kan. Setelah istrinya bangun, ya udah diajaklah sama Umar untuk berhubungan. Dan ini juga terjadi oleh sahabat yang lain seperti Ka'ab bin Malik. Maka keesokan harinya Umar karena merasa, "Duh, ini salah nggak ya? Tadi malam saya melakukan itu." Kalau dianya mungkin nggak salah, karena dia belum tidur, tapi istrinya. Maka karena inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang berisi keringanan yang berhubungan dengan itu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah tahu kok kalau kalian ini melanggar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Kemudian tentang hubungan suami istri juga dan makan serta minum atau melakukan pembatal puasa lain sebelum terbitnya fajar, akhirnya juga turun ayat yang membolehkan hal itu. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa itu kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Baik itu tidur, sesudah tidur ataupun sebelum tidur. Pokoknya patokannya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minum berarti termasuk hubungan suami istri hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya sampai terbit fajar. Inilah yang kemudian nanti menjadi periode terakhir, yaitu boleh makan, minum, dan melakukan pembatal puasa selama belum terbit fajar. Walaupun udah tidur ya. Iya, inilah yang sekarang kita kenal dan kita lakukan sampai saat ini. Ini fase yang paling ringan, pertengahan, yang semua orang insya Allah bisa. Cuman kan lucunya ya, Ramadan yang sudah lewat dengan berbagai fase ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menyesuaikan dengan kemampuan hamba-hambanya, masih ada loh orang-orang yang nggak puasa di siang hari. Itu gimana tuh? Padahal udah mudah ya zaman dulu ya. Kira-kira begitu sejarah pensyariatan puasa Ramadan. Masya Allah, setiap hari ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapannya, benar banget. Jadi dilatih dulu step by step dan supaya nggak langsung memberatkan ya. Benar. Demikian juga kan kayak anak-anak, ya dia sebelum masuk usia balik, meskipun sebelum balik itu belum wajib puasa, tapi hendaknya seorang wali, yaitu orang tuanya atau pengasuhnya itu mulai mengajarkan puasa tuh
Sama seperti sholat diajarkan dari umur 7 tahun. Nanti kalau udah umur 10 tahun sebenarnya dia udah sanggup puasa tapi nggak mau. Nah, baru di situ ditakdib, diberikan hukuman sesuai dengan ya kondisi dia gitu. Tanpa harus melukai fisiknya. Masya Allah. Menarik banget Khairan, bahasan kita kali ini, Zat, ya. Siap. Alhamdulillah. Ternyata puasa ini tuh nggak langsung 1 bulan penuh gitu, ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapannya. Alhamdulillah. Kita break dulu kan ya? Boleh Kita banget. break dulu, kita lanjut ke segmen berikutnya. Untuk sahabat Siap. salam yang kemana-mana, tunggu kita di segmen berikutnya. Insya Allah kita akan membahas pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sobat salam yang kemana-mana, tetap di podcast salam. Baik, masih bersama kami di podcast Salam. Beralih ke pembahasan lain nih, Zat. Di bulan Ramadan ini kan ada hal-hal yang menarik nih, Zat. Terutama ada dengar juga stigma-stigma yang tersebar dalam kalangan masyarakat, terutama anak muda nih, Zat. Sebelum Ramadan nih ada yang bilang, bentar lagi kan mau Ramadan nih, puas-puasin dulu maksiatnya. Sebelum di penjara ya. Iya. Closingan kan kalau sekarang closing. Iya, closingan maksiatnya, Zat. Nah, ini gimana Zat dengan pemikiran seperti ini? Ketika seseorang mengira bahwa dia punya kesempatan waktu yang luas sebelum Ramadan, bisa dia puas-puasin bermaksiat, barangkali dia nggak sadar kalau Allah itu ada dan senantiasa mengawasi dia, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat sering mengingatkan kita bahwa Allah itu mengawasi kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia sadar kalau Allah itu mengawasi dia? Emangnya ngawasinnya cuman pada saat Ramadan doang kan? Kagak. Dan pengetahuan dan pengawasan Allah kepada hamba-hambanya bukan hanya sebatas yang tampak doang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia, di dalam isi hati hamba-hambanya. Meskipun dia belum berbuat, tapi Allah tahu niatannya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Dalam banyak ayat Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Nah, orang yang kayak gini juga berarti kucing-kucingan nih sama Allah nih. Mau tricky sama Allah. Dan yang seperti ini bukan hamba yang baik. Dan dia salah alamat gitu ya. Kalau mau main kucing-kucingan, triki-trikian, jangan sama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang munafik yang dahulu kalau sholat gitu triki sama Allah. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka merasa bisa memainkan Allah, mempermainkan Allah, tapi nggak sadar siapa yang mereka permainkan. Justru mereka lah yang nantinya akan Allah balas begitu. Itu yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa Allah itu Maha mengetahui setiap gerak-gerik kita, bahkan sampai isi hati kita. Maka keinginan kita untuk puas-puasin sebelum masuk Ramadan, Allah tahu itu. Kemudian lagi kita nggak tahu ajal kita nih sampai kapan dikasih sama Allah. Apakah 5 hari lagi, 5 bulan lagi, 5 tahun lagi? Ya jangan-jangan 5 menit lagi. Jangan-jangan pada saat seseorang lagi puas-puasin sebelum masuk Ramadan, disitulah Allah menjemput dia. Berarti matinya jelek, matinya su'ul khotimah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diperbuat dialaminya besok. Sebagaimana wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu di belahan bumi mana dia bakal mati. Mendingan sebelum masuk Ramadan yang ada itu puas-puasin, ningkatin ibadah, puas-puasin, perbanyak persiapan. Itu yang paling tepat. Dahulu para salaf mengatakan tentang orang-orang yang kayak gini, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan.
sejelek-jelek kaum adalah orang yang nggak kenal Tuhannya, nggak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan doang. Sedangkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul dan seorang hamba yang sudah dijamin penghapusan dosa-dosanya baik yang lampau maupun yang akan datang. Berarti tugas Rasulullah itu udah selesai gitu. Tugas penghambaan udah selesai. Namun meskipun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Biar nanti ketika masuk Ramadan sudah terbiasa. Nggak kaget gitu. Nggak kaget. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, "Ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban." Aku nggak pernah melihat Rasulullah SAW sesering itu berpuasa melebihi puasanya beliau di bulan Sya'ban. Para salaf terdahulu sudah minta sama Allah untuk diberi umur panjang untuk sampai berjumpa dengan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berarti 6 bulan sebelum Ramadan itu adalah 6 bulan setelah Ramadan yang kemarin. Jadi udah setengah tahun udah minta sama Allah. Sebegitu inginnya mereka berjumpa dengan Ramadan. Nah, ada juga ada yang mungkin barangkali puas-puasin Ramadannya bukan di Sya'ban, tapi di malam hari. Jadi beduk tuh ditunggu-tungguin biar nanti malam mulai lagi bermaksiat. Makanya paling aneh, Fit, kok kenapa di bulan Ramadan tawuran malah lebih sering tuh? Malam-malam kan? Sama ini apa, SOTR kan? Sahur on the road. Itu malah kacau. Itu bukan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan cuma nungguin malam doang tuh. Nanti baru siangnya soleh lagi. Waliyatubillah. Jadi ada waktunya soleh, ada waktunya buat jadi orang-orang yang maksiat mulu. Jadi nge-switch diri sendiri begitu. Berarti mindset-mindsetnya harus dihilangkan. Justru yang terbaik adalah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Lagi puasa itu kan banyak keistimewaan. Bener banget. Dan demi mencapai keistimewaan ini kita harus persiapan matang. Kan nggak mungkin, misalkan nih di perkara dunia saja, tidak mungkin pemain bola itu tiba-tiba dia ngangkat trofi Piala Dunia, nggak mungkin. Pasti dia melalui proses yang begitu panjang. Dari kecil dia sudah ikut sekolah sepak bola, masuk SSB, masuk klub junior, kemudian mulai masuk klub senior, tetapi mungkin klubnya yang ecek-ecek, gitu ya. Masuk tim utama, direkrut lagi ke tim yang lebih gede, gitu, ke klub yang lebih gede. Mulai dilirik sama timnasnya, di timnasnya jadi pemain cadangan dulu, nanti lama-lama dia jadi pemain utama. Di timnas itu nanti dia mulai melawan timnas negara-negara lain, masuk Piala Dunia, terus semifinal, final, menang, ngangkat trofi. Tuh sepanjang itu. Perkara dunia saja untuk mencapai suatu keberhasilan prosesnya panjang. Apalagi bulan yang banyak sekali keistimewaannya. Keistimewaan Ramadan itu apa? Pahala dilipat gandakan. Kemudian di situ pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ar-Royan. Ini ibarat kata kalau di Dufan kayak fast track nih, jalur khusus. Ya, nggak boleh dilalui kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang-orang yang berpuasa juga mereka punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan nanti ketika dia berjumpa dengan Robnya dan dia mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir nanti akan ada endingnya malam Lailatul Qadar. Kalau seseorang mempersiapkan dengan baik dan dia maksimalkan sampai ujung dan dia dapat malam Lailatul Qadar, masya Allah. Maka yang seperti ini falyatanafasil mutanafisun. Berarti itu semua intinya tuh butuh persiapan. Bukan malah sebelum Ramadan malah kita maksiat. Kita siap-siap buat kan bisa karena terbiasa. Kalau kita malah membiasakan yang jelek-jelek, nanti Ramadannya ya begitu-gitu aja. Ramadannya dari dulu sampai sekarang kita hanya dalam level yang basic. Basicnya orang puasa tuh apa sih? Level basicnya cuma nahan lapar dan haus aja udah. Dari kita bocil sampai kita tua begitu aja Ramadan, meskipun berkali-kali menghampiri hidup kita, berpuluh-puluh kali barangkali, tapi karena kita nggak ada persiapan yang matang, Ramadannya gitu-gitu aja, nggak ada istimewa sama sekali. Kalau Ustaz ya, pembahasan kita makin menarik ya Ustaz ya, lama-lama Ustaz ya.
Insya Allah. Semoga dengan penyampaian Ustaz tadi kita bisa terhindar dari mindset-mindset buruk tadi. Mudah-mudahan. Dan semoga kita bisa mempersiapkan Ramadan kita lebih baik lagi ya Ustaz ya. Dan tentunya mendapatkan keistimewaan di bulan yang penuh berkah ini Ustaz. Semoga kita bisa manfaatkan waktu ya Ustaz ya. Nah itu nanti mungkin kita bahas tuh bagaimana tips-tips biar Ramadan nanti lebih maksimal. Gitu kali ya. Biar ini Ustaz ya, biar nggak cuma lewat aja Ustaz ya, bener, tapi bisa dapat semuanya Ustaz. iya. Oke Ustaz, kita break dulu lagi ya Ustaz ya. Siap. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Untuk Sobat Salam jangan kemana-mana, kita break sejenak. Tetap di podcast Salam. Oke Sobat Salam, masih di podcast Salam. Tentang pembahasan kita tadi nih, tentang Ramadan. Tentunya Ramadan ini penuh dengan keistimewaan Ustaz ya. Masya Allah ya. Dari Ustaz sendiri Ustaz, tips-tips gimana cara kita tuh bisa mempersiapkan dan bahkan mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan tersebut Ustaz. Banyak banget sih nih kalau mau dijabarin mah ya. Tapi barangkali kita fokus ke 3 poin aja. Iya. Kalau kita pengen Ramadan kali ini lebih baik, secara umum tentunya harus dipersiapkan. Ya, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kata Allah, kalau memang beneran pengen berangkat perang, harusnya dipersiapkan maksimal. Ini pun berhubungan, berkaitan dengan juga ibadah-ibadah. Kalau mau dapat hasil yang maksimal, persiapannya pun maksimal. Dan kita jangan sampai kalah sama orang-orang yang kemarin di 1 Januari mereka bikin resolusi biar tahun ini lebih baik. Kita sebagai seorang muslim harus juga punya program yang terarah agar Ramadan 1446 Hijriah ini lebih baik lagi. Seperti itu. Ada 3 sih, saya ringkas aja. Yang barangkali 3 hal ini kadang dilupakan oleh banyak orang. Yang pertama, kalau kita mau Ramadan ini lebih baik, kita harus pinter-pinter cari teman, pergaulan dan lingkungan. Karena teman ini saling tarik-menarik, as-sahib sahib, antara kita yang mewarnai atau kita yang terwarnai. Kalau kita lebih seringnya terwarnai dan kita nggak bisa ngebawa teman-teman kita, ya udah kitanya aja yang pinter-pinter cari teman, cari pergaulan, cari lingkungan. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari sisi religiusitas temannya. Kalau temannya bukan orang yang perhatian sama agamanya, barangkali dia ngumpul sama orang-orang yang teman-teman yang di siang hari pun misalkan bulan Ramadan ngerokok jadinya. Atau tadi tuh yang kita bilang di segmen yang pertama, nunggu buka dulu baru tawuran gitu. Gara-gara temennya ikut tawuran juga. Iya, maka yang terpenting kita cari pertemanan, pergaulan dan lingkungan yang baik. Itu yang akan mempengaruhi kualitas ibadah Ramadan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menumbuhkan rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan kita di bulan Ramadan tentunya karena pilihan Allah, dan Allah ketika memilih kita tentunya bukan tanpa alasan. Ya jujur saja, karena kita Ramadan tahun-tahun sebelumnya nggak maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan sekarang. Yang barangkali selain kita ada orang-orang yang lebih berharap bisa sampai ke Ramadan tapi nggak Allah kasih. Iya, ternyata Allah menghendaki mereka selesai dulu usianya sebelum berjumpa dengan Ramadan. Nah kita sekarang diberi kesempatan sama Allah, ya masa kita nggak punya malu untuk mempertanggungjawabkan kesempatan ini gitu ya. Makanya kata Rasulullah SAW tentang malu itu bagaimana? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara ajaran-ajaran yang diterima dari
nabi-nabi terdahulu adalah idalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau udah nggak punya rasa malu lagi, ya wes lah sekarepmu baik begitu ya. Ya malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah semau kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi tumbuhkan rasa malu, yang rasa malu ini nantinya mudah-mudahan melahirkan motivasi untuk berbuat yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Berarti Kemudian balik ke niat awal Ustaz. Iya, Jangan malu benar. gara-gara cuma dilihat orang nggak puasa. benar. Malu karena Allahnya. Malu karena Allah, benar. Kemudian yang last but not least tentunya doa. Manusia ini kan makhluk yang lemah ya. Sedangkan kalau kita menginginkan kekuatan, kita minta ke zat, ke Tuhan yang maha kuasa. Naam. Maka kita minta sama Allah agar diberikan kekuatan biar bisa gaspol di bulan Ramadan ini. Karena kan kita khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian doa silahul mu'min. Yang namanya doa itu adalah senjata orang yang beriman. Rasulullah SAW dahulu pernah menarik tangan Mu'adz. Terus Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku nih sungguh mencintaimu. Aduh, Masya Allah. Kebayang nggak? Kita ada seseorang yang kita kagumi dan orang itu pun ternyata cinta sama kita. Misalkan Fawaz sama Hafid di pesantren, ada satu ustadz gitu ya yang kalian berdua tuh ngefans banget sama satu ustadz ini. Ternyata ustadz ini pun ngefans sama kalian. Gitu ya, senang sama kalian. Nah, gimana nggak girang Mu'adz mendengar itu? Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, innilah uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku nih cinta sama kamu. Maka Mu'adz saking girangnya mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk. Aku gadai engkau, aku tukar engkau dengan ibu dan bapakku. Maksudnya aku nggak punya ibu bapak, nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting aku punya kamu. Maksudnya saking senangnya, bukan berarti nggak apa-apa lah nggak punya bapak, bukan. Maksudnya saking senangnya tuh mereka ngomong begitu. Dan aku pun cinta kepadamu wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, Mu'adz, aku pengen ngasih wasiat sama kamu, yaitu setiap kali selesai sholat jangan lupa untuk mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan cara yang baik. Gitu. Karena ya terkadang kita ini terlalu kepedean dengan kekuatan kita. Padahal yang memberi kekuatan adalah Allah. Ada doa yang bagus banget. Nanti silahkan ya, kalau pas lagi senggang dicari di internet, insya Allah ada nih doa ini. Dimana Rasulullah SAW mengajarkan doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amalan yang mendatangkan cintamu padaku. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan insya Allah setiap doa, setiap hamba Allah ijabah, apalagi pada saat berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, jawablah bahwa aku adalah Tuhan yang dekat. Sedekat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka berdoa, aku ijabahkan. Barangkali itu tipsnya. Singkatnya kayak gitu. Ada 3 tadi ya. Yang pertama lingkungan, yang kedua malu atau niat merasa malu. Yang ketiga itu doa supaya dikuatkan buat menjalani ibadah. Iya, sama ini paling ya. Yang paling penting di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau kita nggak bisa membacanya, misalkan satu halaman, ya udah, faqra'u ma tayassaru min. Bacalah sesanggupnya. Itu di ayat itu bagus banget loh. Kalau kita cermati ya, itu Allah itu mengulang. Pertama-tama Allah mengatakan faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an semampu kamu. Di ayat di lanjutannya Allah tuh tahu bahwa nanti akan ada hamba-hamba yang barangkali muamalahnya sama Al-Qur'an tuh jarang-jarang, seperti sakit,
kemudian sibuk kerja, bahkan sampai puncak kesibukan tertinggi jihad di jalan Allah. Nah, tetapi meskipun sesibuk apapun, maka Allah lanjutkan faqra'u ma tayassara min, baca sesanggup kalian. Kadang nih kita kan sebenarnya ada waktu, lah kita juga bukan mujahid, kita juga nggak susah-susah amat, waktu kita banyak, cuman kitanya aja yang nggak mau meluangkan waktu gitu. Dan sekarang alhamdulillah untuk membaca Al-Quran bisa dimanapun. Ada gadget, sambil misalkan di tengah lampu merah, daripada kita ngegerutu misalkan, kita bisa sambil zikir, kita juga bisa sambil buka handphone sebentaran. Ada aplikasi Al-Quran di situ. Manfaatin waktu sebaik mungkin. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau benar-benar di hari itu barangkali kita nggak bisa baca Quran, kita denger Al-Quran. Kan beberapa orang tuh sambil olahraga di kupingnya ada headset, ada earphone. Nah, biar lebih berkah, yang ada di headset ini adalah murattal gitu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka kalian simak, kalian diem. Moga-moga kalian dapat rahmat. Itu barangkali ya. Iya. Jadi Masya Allah Ustaz ya. Jadi yang harus kita ingat nih, jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu gitu aja gitu. Bener. Mungkin kita harus buat resolusi nih, bulan Ramadan sekarang harus lebih baik daripada daripada sebelumnya nih. Bener banget. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam jalan kebaikan yang lainnya Ustaz ya. Harapannya semoga Ramadan ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua dalam bermuhasabah, mengingat ibadah lagi, dan kita berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita ya. Amin. Akhir kata jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan waktu yang telah disampaikan. Semoga Allah membahas kebaikan antum dengan kebaikan yang lebih baik. Baik, sobat salam, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Salam, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhir kata, saya Fawaz dan Hafiz pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.